ini lanjutan materi pertemuan kita yang kedua di kelas. Pertemuan yang kedua dengan topik pendahuluan komputasi paralel dan terdistribusi. Ada 4 tujuan yang harus kita capai, menjelaskan konsep dasar komputasi paralel dan terdistribusi, menganalisis kebutuhan dan model komunikasi antar proses dalam sistem paralel dan terdistribusi, mengimplementasikan program sederhana berbasis paralel yaitu OpenMP, MPI, dan terdistribusi, client server, RPC, baru mengevaluasi performa sistem komputasi paralel dan terdistribusi berdasarkan speed up dan efisiensi. Jadi yang mau kita bahas di sini adalah tujuan dari yang ketiga dan keempat, yaitu mengimplementasikan program sederhana berbasis paralel dan mengevaluasi performanya. Oke, kalau kita lihat di sini misalnya dengan OpenMP atau kita analogikan dengan tim kerja dalam satu kantor, seperti manajer bagi tugas ke karyawan dalam kantor yang sama. Jadi kalau di sini kita lihat kodenya di sini for I-nya mulai dari 0 lebih kecil. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kecil 1 juta. I naik. Tambahkan harga I dikali faktorial. Ini seperti mencari faktorial ya. Oke. Jadi karakteristiknya apa? Ya, harus menggunakan share memori, mudah diimplementasikan untuk multi-core system. Analoginya seperti membuat kue. Jadi kalau sebelum paralel atau serial processing hanya satu koki kerja sendirian. Berarti kalau sempat membuat 1000 kue, berarti kita butuh waktu 8 jam misalnya ya, karena sendirian. Setelah adanya paralel atau OpenMP ini ada 4 koki kerja bersama. Jadi untuk 1000 kue ini misalnya hanya membutuhkan waktu 2 jam. Jadi dia lebih cepat. Baru yang berikutnya dengan breakdown code OpenMP, di sini katakannya OpenMP parallel for, artinya hey komputer bagi-bagi kerjaan loop ini ke beberapa worker. Jadi yang looping tadi misalnya kalau dibagi-bagi pasti akan lebih cepat ya. Analoginya manajer restoran yang berteriak, oke tim bagi 1000 pesanan ini, akan dihandle misalnya 1 sampai 150, baru yang lainnya 251 ke 500, baru tim yang ketiganya 501 ke 750, tim keempatnya 751 sampai 1000. Otomatis ya pasti lebih cepat ya karena sudah dibagi. Jadi begitu juga dengan looping ini. Kalau misalnya sampai 1 juta, otomatis ini kan sangat berat. Jadi ada 1 juta tugas yang harus dikerjakan. Analoginya seperti daftar pesanan tadi, 1 juta item yang harus diproses. Hasilnya, kalau kita lihat di sini hasil data yang KI kali vektor, artinya setiap tugas ambil data, kalikan dengan faktor, simpan hasilnya. Dalam bentuk analoginya, proses membuat kue setiap koki, ambil bahan, data yang KI, kalikan dengan resep, berarti divektorkan hasil kuenya. Jadi pasti akan lebih cepat. Jadi kalau kita lihat bentuk visualisasi cara kerjanya di sini ada CPU core 1, yaitu I yang ke 0, proses 1, I yang ke 1, proses I yang kedua diproses terus sampai ke 999. Jadi di sini ada parallel processing 4 core. Sini CPU core 1, CPU core 2, jadi semua core ini bekerja bersamaan, jadi cepat selesainya. Oke, kesimpulannya, kalau di sini kita ambil paradigma paralel untuk itu sendiri punya asisten pribadi. Anggap kita punya asisten pribadi yang otomatis bagi-bagi kerjaan ke tim, sehingga kita bisa selesai lebih cepat tanpa memikirkan detail pembagian tugas itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya harap dengan ini semakin memahami materi pertemuan kedua. Terima kasih.